Aku bungkam mulut mertuaku di hadapan keluargaku, karena telah memfitnahku di hadapan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Rara, seorang menantu yang selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga. Namun, semua berubah ketika mertuaku mulai memfitnahku di depan seluruh keluarga besar, menyebarkan tuduhan yang tidak benar dan merusak nama baikku. Aku merasa terzalimi dan tidak bisa diam saja. Dengan keberanian yang tak terduga, aku akhirnya membuktikan kebenaran di hadapan semua orang. Aku mengungkap fakta-fakta yang selama ini tersembunyi dan membungkam mulut mertua yang selama ini menghinaku tanpa alasan. Ini bukan hanya tentang membela diri, tapi juga menjaga harga diri dan kehormatan keluargaku. Apakah aku berhasil membalikan keadaan dan mendapatkan keadilan? Atau justru ini membuka luka lama yang selama ini tersembunyi? Ikuti kisah perjuanganku yang penuh emosi dan ketegangan ini sampai akhir. Like kalau kamu pernah merasakan ketidakadilan dalam keluarga. Komen pengalamanmu menghadapi fitnah atau konflik keluarga di bawah ya. Subscribe supaya nggak ketinggalan kisah nyata penuh drama seperti cerita aku, Rara. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Rara. Aku seorang wanita yang sederhana, berasal dari keluarga biasa, namun selalu punya impian besar untuk membangun keluarga harmonis dan bahagia. Aku menikah dengan pria yang kucintai, dan aku percaya pernikahan adalah awal perjalanan panjang yang harus kujalani dengan penuh kesabaran dan cinta. Aku bukan tipe orang yang suka ribut atau membuat masalah. Aku lebih memilih diam dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin. Namun, aku juga bukan wanita yang mudah dipermainkan atau diinjak harga dirinya. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, menghormati mertua dan keluarga suamiku. Tapi, siapa sangka, di balik senyumku yang ramah dan sikapku yang lembut, ada perjuangan besar yang harus kuhadapi. Mertuaku, seseorang yang seharusnya menjadi ibu kedua bagiku, justru memilih menyebarkan fitnah yang menyakitkan. Fitnah itu bukan hanya menghancurkan reputasiku, tapi juga membuat hubungan kami dalam keluarga menjadi tegang dan penuh konflik. Aku sadar, untuk bertahan dan menjaga kehormatan diriku serta keluargaku, aku harus kuat. Babak baru dalam hidupku dimulai dari sini, di mana aku harus melawan fitnah dan membuktikan siapa sebenarnya aku. Setelah menikah dengan suamiku, aku berusaha keras menyesuaikan diri dengan keluarga baruku. Aku ingin semuanya berjalan baik, terutama dengan Bu Sinta, mertuaku. Awalnya, aku pikir kami bisa menjalin hubungan yang hangat seperti ibu dan menantu pada umumnya. Namun, entah mulai kapan, sikap Bu Sinta berubah. Ia mulai sering menunjukkan ketidaksukaan padaku, kadang dengan kata-kata yang menusuk hati tapi selalu disampaikan secara halus. Aku memilih untuk bersabar, berharap semua itu hanya salah paham yang bisa diperbaiki. Tapi, sebuah rumor mulai menyebar dalam keluarga. Aku mulai mendengar bisik-bisik bahwa Bu Sinta mengeluhkan aku ke saudara dan anggota keluarga lainnya. Mereka bilang aku tidak becus mengurus rumah, tidak menghargai suami,
bahkan menuduhku melakukan hal-hal yang tidak pernah kulakukan. Aku sangat terpukul. Bagaimana mungkin ibu suamiku bisa memfitnahku di depan orang-orang yang kami cintai? Aku mencoba bicara baik-baik dengan Bu Sinta, tapi ia selalu menolak dan malah memperkuat tuduhannya dengan cerita yang dibesar-besarkan. Keluarga pun mulai terpecah. Suasana menjadi dingin setiap kali kami berkumpul. Aku merasa sendirian, seperti terperangkap dalam badai yang tiada henti. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Demi kehormatan dan kebahagiaan rumah tanggaku, aku harus mencari cara untuk membuktikan kebenaran. Rasa sakit dan kecewa karena fitnah Bu Sinta membuatku tidak bisa tinggal diam. Aku tahu, hanya dengan membiarkan semuanya berlalu, nama baikku dan keharmonisan keluargaku akan terus hancur. Aku harus bertindak. Pertama-tama, aku mulai mencatat setiap perkataan dan tindakan Bu Sinta yang menyakitkan, terutama yang terjadi di depan anggota keluarga lain. Aku juga berusaha mencari saksi-saksi yang melihat dan mendengar bagaimana sebenarnya aku berperilaku di rumah. Di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan pekerjaan, aku diam-diam meminta bantuan beberapa kerabat dekat suamiku yang selama ini cukup netral dan objektif. Mereka mulai mendengar cerita dari dua sisi dan mulai memahami siapa yang sebenarnya bersalah. Suamiku pun aku ajak bicara dengan hati-hati. Aku tahu ia mencintai aku, tapi ia juga anak Bu Sinta yang selama ini terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Aku jelaskan semua dengan tenang, menyampaikan bukti-bukti kecil yang aku kumpulkan. Awalnya, suamiku ragu dan bingung, tapi perlahan hatinya mulai terbuka. Dengan keberanian yang semakin besar, aku meminta suamiku untuk mengadakan pertemuan keluarga kecil di rumah kami. Di sana, aku membuka semua bukti fitnah yang telah disebarkan Bu Sinta, satu persatu. Aku juga menceritakan bagaimana aku selama ini berusaha menjadi menantu yang baik dan mencintai keluarga ini dengan tulus. Suasana menjadi sangat tegang. Bu Sinta terdiam dan tak bisa membantah fakta yang aku ungkapkan. Anggota keluarga lain mulai berpihak padaku, menuntut penjelasan dari Bu Sinta yang akhirnya terpaksa mengakui kesalahannya. Pertemuan itu bukan hanya membungkam mulut mertua, tapi juga menjadi titik balik bagi hubungan kami. Aku sadar, perjalanan ini belum berakhir, tapi aku sudah memulai bab baru yang penuh harapan dan keadilan. Setelah pertemuan keluarga yang mengguncang itu, suasana rumah terasa berbeda. Bu Sinta yang selama ini dingin dan penuh tuduhan mulai terlihat berubah, meski tidak sepenuhnya mudah bagi kami untuk mempercayainya kembali. Aku juga merasakan beban berat mulai sedikit terangkat dari pundakku. Namun, jalan menuju perdamaian tidak serta-merta mulus. Beberapa anggota keluarga masih ragu dan menjaga jarak, karena rasa sakit yang mereka rasakan dari pertikaian ini belum hilang. Aku paham, memulihkan kepercayaan bukan hal yang instan, apalagi setelah fitnah dan luka yang dalam. Suamiku kini berdiri di sampingku dengan sikap yang lebih tegas. Ia mulai menjadi penengah ketika ada ketegangan dan berusaha meluruskan segala kesalahpahaman. Aku merasa sangat beruntung memiliki dia yang mulai memahami perjuanganku dan mendukung penuh. Sementara itu, Bu Sinta mulai membuka diri secara perlahan. Ia meminta maaf secara pribadi dan mengakui bahwa sikapnya selama ini salah. Aku menerima maaf itu dengan hati terbuka, karena bagiku yang terpenting adalah masa depan keluarga kami, bukan menyimpan dendam. Kami sepakat untuk memulai babak baru, membangun hubungan dengan komunikasi yang jujur dan saling menghormati. Aku bertekad menunjukkan bahwa aku bukanlah orang yang selama ini digambarkan, melainkan menantu yang tulus ingin menjaga keharmonisan keluarga. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagiku, bahwa kejujuran dan keberanian untuk menghadapi masalah adalah kunci memperbaiki hubungan, meski harus melalui jalan yang berliku. Dan aku percaya, dengan niat baik dan usaha bersama,
Luka lama bisa sembuh dan keluarga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Setelah melewati badai fitnah dan ketegangan, perlahan namun pasti, aku dan Bu Sinta mulai membangun hubungan yang lebih baik. Meskipun tidak mudah untuk melupakan masa lalu, kami berdua belajar memaafkan dan saling memahami. Aku merasa lega karena akhirnya nama baikku kembali bersih, dan keluarga kami mulai kembali ke jalur yang harmonis. Suamiku yang selama ini menjadi saksi perjuanganku juga semakin dekat dan perhatian. Ia tidak lagi ragu untuk berdiri di sampingku, membela dan melindungi aku dari prasangka orang lain. Hubungan kami makin kuat, dan aku yakin cobaan yang kami hadapi membuat kami lebih dewasa dan saling menghargai. Keluarga besar pun mulai menerima perubahan ini. Mereka melihat bukti nyata bahwa aku bukanlah sosok yang selama ini mereka dengar dari Bu Sinta. Perlahan, kehangatan mulai kembali mengisi ruang-ruang di rumah kami. Namun, yang terpenting adalah aku berhasil membuktikan satu hal, bahwa ketulusan dan kesabaran akan menang melawan fitnah dan kebohongan. Aku membungkam mulut mertua yang telah memfitnahku bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan bukti dan sikap dewasa. Kini, aku berdiri tegak, tidak hanya sebagai menantu, tapi juga sebagai wanita yang kuat dan tegar. Kisah ini menjadi pelajaran hidup bagiku bahwa siapapun bisa menghadapi ujian berat, asal berani melawan dan tidak menyerah. Aku, Rara, telah memenangkan hati keluarga dan diriku sendiri. Dan aku yakin, masa depan yang cerah sudah menunggu di depan sana. Setelah hubungan kami membaik, aku pikir segala sesuatunya akan berjalan lancar. Namun, hidup ternyata tidak semudah itu. Suatu hari, sebuah ujian besar kembali menghampiri keluarga kami. Sebuah masalah yang menguji keteguhan hati dan kepercayaan yang telah kami bangun. Kali ini, Bu Sinta menghadapi masalah serius yang membuatnya sangat tertekan. Aku melihat sisi lain dari ibu mertuaku yang selama ini tertutup. Seorang wanita yang lemah dan butuh dukungan. Tanpa ragu, aku mengambil peran bukan hanya sebagai menantu, tapi juga sebagai teman yang bisa dipercaya. Aku membantunya menghadapi masalah itu, membuktikan bahwa aku benar-benar tulus dan ingin menjaga keharmonisan keluarga. Suamiku melihat bagaimana aku berjuang untuk ibu dan keluarga, dan ini semakin mempererat ikatan kami bertiga. Keluarga yang tadinya terpecah mulai kembali bersatu, belajar bahwa dalam kebersamaan dan saling pengertian, kami bisa melewati segala rintangan. Bu Sinta pun semakin membuka hatinya, tidak lagi memandangku sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang harus dijaga bersama. Ujian terakhir ini bukan hanya menguji kesabaran kami, tapi juga menguatkan hubungan kami secara mendalam. Aku dan Bu Sinta kini memiliki rasa saling menghormati yang tulus, dan kami berjanji untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Aku, Rara, percaya bahwa setiap ujian dalam keluarga adalah kesempatan untuk tumbuh dan mempererat ikatan. Dan aku siap melangkah maju, dengan hati yang kuat dan penuh kasih. Mengakhiri cerita supaya tetap panjang. Setelah melewati ujian besar dan mempererat ikatan dengan Bu Sinta, aku merasa ada angin segar dalam keluarga kami. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ternyata, masa lalu dan bayangan lama masih membuntuti kami tanpa henti. Beberapa kerabat mulai membuka kembali gosip-gosip lama yang seharusnya sudah selesai. Mereka membicarakan dengan nada sinis, mencoba menggoyahkan kembali kepercayaan yang mulai tumbuh. Bahkan, ada yang mencoba menjatuhkan reputasiku dengan menyebarkan kabar tak benar yang berpotensi merusak semuanya lagi. Aku merasa frustrasi dan lelah. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Jika aku kembali diam dan membiarkan gosip itu merajalela, aku hanya akan menjadi korban sekali lagi. Aku harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Suamiku pun mulai merasakan tekanan yang sama.
Dia mulai sibuk di kantor dan kadang sulit diajak bicara. Aku tahu ia juga terjebak di antara ibu dan aku dalam situasi yang sulit. Aku bertekad untuk menjadi penyejuk dan jembatan bagi mereka berdua, agar kami bisa terus berjalan bersama. Aku mulai mencari cara agar keluarga kami tidak mudah goyah oleh bisik-bisik yang memecah belah. Aku mengajak Bu Sinta untuk bersama-sama menunjukkan kekompakan kami di depan keluarga besar, agar semua tahu bahwa aku dan ibu mertua sudah sepakat untuk mengutamakan perdamaian dan keharmonisan. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan hal mudah. Ada pihak-pihak yang ingin melihat kami terpecah. Aku harus berhati-hati, belajar memaafkan tanpa melupakan, dan menjaga hati agar tetap tegar menghadapi badai yang mungkin akan datang. Perjalanan ini jauh dari kata selesai. Aku, Rara, kini semakin yakin bahwa untuk menjadi kuat dalam keluarga, aku harus terus berjuang, bukan hanya demi diriku sendiri, tapi juga untuk cinta dan kehormatan yang aku perjuangkan. Aku tahu, untuk menghadapi badai gosip yang kembali menerpa, aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku harus mengajak Bu Sinta untuk menjadi sekutu, bukan lawan. Meski awalnya terasa canggung, aku memutuskan mengajak ibu mertua berbicara dari hati ke hati. Aku duduk bersama Bu Sinta di ruang tamu rumah, dan dengan suara yang tenang aku sampaikan, "Bu, aku ingin kita bersama-sama menjaga keluarga ini, bukan saling menjatuhkan. Aku yakin ibu juga ingin yang terbaik." Bu Sinta menatapku cukup lama, kemudian ia menghela napas dan berkata, "Rara, aku juga lelah dengan semua ini. Mungkin selama ini aku terlalu keras dan salah paham. Aku ingin kita benar-benar memperbaiki semuanya." Itu menjadi titik awal perubahan nyata. Kami mulai menyusun rencana untuk menunjukkan pada keluarga besar bahwa kami bersatu. Suamiku pun sangat mendukung dan menjadi penghubung antara kami. Kami mengadakan acara kumpul keluarga kecil-kecilan di rumah, mengundang anggota keluarga yang sempat menjauh. Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, kami berbicara terbuka tentang pentingnya saling percaya dan menghormati. Tak lupa, aku juga mulai lebih aktif menunjukkan sisi baikku pada keluarga besar, baik melalui tindakan nyata maupun sikap sabar dan rendah hati. Lambat laun, bisik-bisik negatif mulai berkurang karena mereka melihat sendiri perubahan yang terjadi. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu, menjaga kepercayaan jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Tapi aku yakin, dengan Bu Sinta di sampingku dan suamiku yang setia, kami bisa melewati segala tantangan. Aku merasa kuat, bukan hanya karena aku sendiri, tapi karena kami bersama-sama membangun keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Setelah acara kumpul keluarga yang kami selenggarakan, suasana menjadi lebih hangat. Banyak anggota keluarga yang mulai membuka hati dan mengurangi prasangka lama terhadapku. Aku dan Bu Sinta semakin sering berbincang, bukan hanya sebagai menantu dan mertua, tapi seperti dua wanita yang saling mendukung. Namun, seperti halnya hidup, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa salah satu kerabat yang dulu menyebarkan fitnah, kembali menghembuskan rumor yang lebih buruk. Kali ini, kabar itu sampai ke telinga suamiku, membuatnya cemas dan sedikit menjauh. Aku tahu ini ujian besar bagi kami bertiga. Aku tak ingin suamiku terperangkap dalam keraguan atau tekanan yang berasal dari luar. Maka, aku memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Aku mengajak Bu Sinta dan suamiku berdiskusi secara terbuka. Kami sepakat untuk bersama-sama menghadapi siapapun yang berusaha merusak keharmonisan keluarga. Dengan sikap tegas tapi tetap bijak, kami berjanji untuk saling mendukung dan tidak membiarkan perpecahan kembali terjadi. Aku juga mulai membangun komunikasi langsung dengan kerabat yang masih meragukan niatku. Dengan sabar dan tulus,
Aku berusaha menjelaskan siapa aku sebenarnya dan bahwa aku hanya ingin kebaikan untuk keluarga kami. Sedikit demi sedikit, aku lihat perubahan mulai terjadi. Meski tidak semua orang langsung percaya, setidaknya mereka mulai memberi kesempatan untuk melihat bukti nyata. Aku percaya waktu akan menjadi saksi terbaik. Di tengah semua itu, suamiku mulai lebih terbuka padaku. Kami kembali memperkuat hubungan kami yang sempat renggang karena tekanan luar. Aku merasa kuat bukan hanya karena perjuanganku sendiri, tapi karena kami bertiga bersatu, saling menguatkan. Kisah kami belum usai, tapi aku yakin dengan kesabaran dan keikhlasan, keluarga kami akan tetap kokoh. Aku, Rara, terus belajar menjadi menantu, istri, dan wanita yang lebih baik setiap hari. Setelah menghadapi ujian dari luar, kini aku mulai merasakan pergolakan dari dalam diri sendiri. Ternyata, tidak mudah untuk terus bersikap sabar dan terbuka ketika hati kadang masih terluka oleh masa lalu yang penuh fitnah dan ketidakpercayaan. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, merenung. Apakah aku sudah cukup kuat? Apakah aku harus terus berjuang demi sebuah keluarga yang masih menyimpan luka lama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusikku. Bu Sinta, yang melihat perubahan sikapku, datang menghampiri dan duduk di sampingku. Rara, aku tahu ini berat untukmu. Aku pun pernah merasakan hal yang sama, katanya lembut. Tapi ingat, kita sudah berjalan sejauh ini. Jangan biarkan luka lama memisahkan kita lagi. Aku tersenyum, merasa ada kekuatan baru dalam kata-katanya. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang membuktikan siapa aku, tapi juga tentang bagaimana aku bisa memaafkan dan menerima, baik diri sendiri maupun orang lain. Namun, tak lama kemudian, sebuah keputusan berat harus aku ambil. Suamiku mendapat tawaran pekerjaan di luar kota, yang artinya kami harus pindah dan meninggalkan keluarga besar. Tawaran itu bagus untuk karirnya, tapi aku tahu ini juga berarti aku harus meninggalkan Bu Sinta dan mulai membangun kembali semuanya di tempat baru. Aku dan suamiku berdiskusi panjang. Aku harus memilih, ikut bersamanya, atau tetap di sini demi menjaga hubungan dengan Bu Sinta dan keluarga. Hati ini terbelah antara dua pilihan yang sama-sama penting. Setelah berhari-hari merenung, aku memutuskan untuk ikut suamiku. Aku percaya bahwa keluarga adalah tentang saling mendukung dan mengikuti satu sama lain, bukan terikat pada tempat atau masa lalu. Bu Sinta mendukung keputusanku dengan tulus. Rara, kita mungkin berjauhan secara fisik, tapi hati kita tetap terikat. Jangan pernah ragu untuk menghubungiku kapan saja, katanya dengan mata berkaca-kaca. Dengan berat hati tapi penuh harapan, aku menyiapkan diri untuk babak baru dalam hidupku. Perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin aku tidak sendiri. Aku, Rara, siap melangkah maju, membawa pelajaran dari masa lalu dan semangat untuk masa depan. Setelah pindah ke kota baru bersama suamiku, aku merasakan campuran antara harapan dan kekhawatiran. Menjauh dari Bu Sinta dan keluarga besar bukan hal yang mudah, tapi aku bertekad menjadikan ini sebagai kesempatan untuk membangun rumah tangga kami lebih kokoh. Hari-hari pertama di kota baru terasa asing dan penuh tantangan. Suamiku sibuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya, sementara aku berusaha membangun lingkungan baru dan mencari kegiatan agar tidak merasa sendiri. Kadang, kerinduan pada Bu Sinta dan suasana rumah lama datang menghantui. Aku selalu menjaga komunikasi dengan Bu Sinta. Kami saling menguatkan lewat telepon dan pesan. Bu Sinta sering mengingatkanku untuk sabar dan tetap kuat menghadapi perubahan ini. Hubungan kami justru makin erat, walau jarak memisahkan. Namun, tak lama kemudian muncul masalah baru. Beberapa gosip tentang aku dan keluarga di kota lama mulai menyebar kembali.
Ada kerabat yang memanfaatkan jarak kami untuk memunculkan keraguan dan isu lama. Aku hampir merasa putus asa, tapi kali ini aku tahu cara menghadapinya. Aku mulai lebih percaya diri dan berani membela diriku, tanpa harus menyakiti siapapun. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari melawan, tapi juga dari menerima dan memperbaiki. Suamiku juga sangat mendukungku. Kami menjadi tim yang solid, saling menguatkan dan menjaga satu sama lain. Perlahan tapi pasti, aku merasakan bahwa babak baru ini justru memperkuat ikatan kami. Meski jauh dari Bu Sinta, aku yakin kami tetap satu hati. Aku, Rara, siap menghadapi segala rintangan demi kebahagiaan keluarga yang aku cintai. Waktu berjalan, aku mulai menikmati hidup di kota baru, meski masih ada sesekali kerinduan yang datang menghantui. Suamiku semakin sukses di pekerjaannya, dan aku berusaha membangun karir kecil-kecilan agar tak hanya bergantung padanya. Namun, di balik itu semua, ujian terbesar datang dari tekanan batin dan masalah komunikasi. Kadang, jarak membuat kami salah paham. Suamiku yang sibuk kadang sulit meluangkan waktu, sementara aku yang mulai mandiri dan sibuk dengan kegiatanku sendiri membuat kami merasa semakin jauh secara emosional. Aku takut hal ini menjadi celah yang bisa memicu masalah lama. Lalu, suatu hari aku mendapat kabar buruk. Bu Sinta jatuh sakit cukup parah. Berita itu membuat hatiku hancur. Jarak yang selama ini menjadi tantangan kini menjadi jurang yang sulit untuk kuatasi. Aku langsung mengatur perjalanan pulang. Tak sabar ingin bertemu dan merawat ibu mertua yang selama ini sudah menjadi pendukung terbesarku. Di rumah, aku melihat Bu Sinta yang tampak lemah, namun senyumnya tetap tulus saat melihatku. Selama beberapa minggu, aku mendampingi Bu Sinta dengan sepenuh hati. Lewat masa sulit itu, kami semakin dekat dan aku makin memahami arti keluarga yang sesungguhnya. Bu Sinta pun menguatkan aku untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagiku bahwa cinta dan kekuatan keluarga tidak mengenal jarak dan waktu. Aku belajar arti kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dari Bu Sinta. Saat aku kembali ke kota baru, aku membawa semangat baru dan tekad kuat untuk menjaga keluargaku tetap utuh, apapun yang terjadi. Aku, Rara, tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap melanjutkannya dengan hati yang lebih besar dan jiwa yang lebih tegar. Setelah kembali ke kota baru dengan semangat yang sudah diperbarui, aku merasa semuanya mulai berjalan lebih baik. Suamiku dan aku semakin dekat, dan aku semakin percaya diri menjalani peran sebagai istri dan menantu yang kuat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang dari keluarga di kota lama. Salah satu kerabat yang dulu ikut menyebarkan fitnah terhadapku ternyata mulai merasa bersalah dan ingin mengungkap kebenaran sesungguhnya kepada seluruh keluarga. Mereka menghubungiku melalui telepon dengan permintaan maaf dan niat untuk membicarakan semua hal yang selama ini tersembunyi. Aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena kebenaran akan terungkap. Tapi di sisi lain, aku takut jika hal itu akan membuka luka lama dan mengacaukan hubungan keluarga yang mulai aku bangun dengan Bu Sinta. Setelah berdiskusi dengan suamiku dan Bu Sinta yang selalu mendukung, aku memutuskan untuk menerima pertemuan tersebut. Aku ingin menghadapi semuanya dengan kepala dingin dan hati terbuka, demi masa depan yang lebih baik. Pertemuan itu berjalan dengan emosi yang campur aduk. Kerabat itu mengakui semua kesalahan dan fitnah yang pernah mereka sebarkan. Mereka meminta maaf di hadapan semua orang dan berharap bisa memulai lembaran baru. Bu Sinta, yang mendengar pengakuan itu, menunjukkan sikap yang luar biasa dewasa dan memaafkan mereka. Aku sangat bangga dan terharu melihat perubahan hati mertuaku. Namun, pengakuan itu juga membawa konsekuensi.
Beberapa anggota keluarga yang lain ternyata masih sulit menerima dan tetap menyimpan prasangka. Aku harus menghadapi pilihan berat, bertahan berjuang untuk diterima atau mundur demi kedamaian. Dengan tekad yang kuat, aku memilih untuk bertahan. Aku yakin, waktu dan ketulusan hati akan mampu mengikis segala keraguan dan kebencian. Aku, Rara, berjanji untuk terus menjaga keharmonisan keluarga, dengan atau tanpa persetujuan semua orang. Setelah pengakuan dan permintaan maaf dari kerabat yang dulu menyebarkan fitnah, suasana keluarga memang mulai berubah. Walau tidak semua orang langsung bisa menerima dengan mudah. Aku tahu, butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan yang pernah rusak. Di tengah semua ini, aku merasa Bu Sinta menjadi pilar kekuatan kami. Dia tidak hanya memaafkan, tapi juga aktif menguatkan hubungan antar anggota keluarga yang mulai renggang. Sikapnya yang bijaksana membuatku semakin yakin bahwa aku bukan hanya diterima sebagai menantu, tapi juga sebagai bagian dari keluarga. Kami mulai lebih sering mengadakan pertemuan keluarga, baik di rumah lama maupun tempat-tempat lain. Aku dan Bu Sinta bersama-sama merancang kegiatan yang bisa menyatukan semua orang, seperti memasak bersama, bermain game keluarga, atau bahkan sekadar berkumpul sambil ngobrol santai. Saat momen-momen itu, aku merasa ada kehangatan yang tumbuh perlahan. Anggota keluarga yang dulu dingin dan penuh prasangka kini mulai membuka hati. Mereka melihatku bukan sebagai sosok yang dulu mereka fitnah, tapi sebagai pribadi yang berjuang dan tulus. Aku sendiri semakin percaya diri menjalani peranku. Dengan dukungan suami dan Bu Sinta, aku belajar bahwa membangun keluarga bukan hanya soal menerima, tapi juga memberi dan berbagi cinta tanpa syarat. Tentu saja, masih ada tantangan dan konflik kecil yang muncul, tapi kami sudah belajar bagaimana menghadapinya dengan kepala dingin dan hati terbuka. Aku, Rara, kini merasa bahwa perjalanan ini membawa bukan hanya luka dan kesedihan, tapi juga kebahagiaan dan kedewasaan. Aku siap melanjutkan babak baru dalam hidupku, bersama keluarga yang sudah mulai kuanggap sebagai rumah sejati. Setelah ikatan keluarga mulai menguat dan suasana lebih hangat di antara kami, aku merasa hidupku perlahan mulai kembali normal. Namun, kenyamanan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah masalah lama yang pernah kubayangkan muncul kembali, mengancam untuk menghancurkan semua yang sudah kubangun. Seseorang dari masa lalu, yang dulu ikut menyebarkan fitnah, mulai berusaha mengganggu ketenangan keluargaku dengan menyebarkan rumor baru yang jauh lebih buruk. Kali ini, bukan hanya tentang aku, tapi juga menyerang suamiku dan bahkan Bu Sinta. Aku merasa marah sekaligus kecewa. Kenapa masih ada yang tidak bisa membiarkan kami hidup damai? Namun, kali ini aku tidak ingin lagi diam dan membiarkan fitnah merajalela. Dengan dukungan penuh dari suamiku dan Bu Sinta, aku mulai menyusun strategi untuk menghadapi ancaman ini. Aku mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membantah segala tuduhan dan berani melawan di hadapan keluarga besar dan orang-orang yang menyebar rumor. Aku juga berusaha membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang selama ini terpengaruh oleh berita bohong tersebut. Aku ingin mereka melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya sekedar gosip yang beredar. Bu Sinta menjadi pendamping setiaku, memberikan nasihat dan kekuatan saat aku merasa lelah. Dia mengingatkanku bahwa kebenaran pasti akan menang jika kita berani berdiri dan tidak menyerah. Ancaman ini menjadi ujian terbesar yang pernah kami hadapi. Tapi aku, Rara, bertekad untuk membuktikan bahwa aku mampu menjaga keluargaku, melindungi kehormatan kami, dan membungkam mulut siapapun yang mencoba merusak kedamaian. Ancaman yang datang kembali bukan hanya menguji kesabaran dan kekuatanku, tapi juga mempererat hubungan kami sebagai keluarga. Kali ini, aku dan Bu Sinta berjuang bersama bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tapi juga untuk melindungi nama baik suamiku dan keluargaku. Aku mulai mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, pesan-pesan,
saksi-saksi yang pernah melihat kebaikanku, dan rekaman yang menunjukkan kebohongan di balik rumor itu. Suamiku pun turut membantu, berani menghadapi mereka yang menyebarkan fitnah secara langsung. Saat pertemuan keluarga besar berikutnya, aku mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengan tegas dan jelas di hadapan semua orang. Aku tidak membiarkan emosi menguasai, tapi mengedepankan fakta dan bukti nyata. Bu Sinta berdiri di sampingku, memberikan dukungan moral yang luar biasa. Dengan suara yang mantap, aku membeberkan semua kebenaran yang selama ini tersembunyi dan membantah segala tuduhan yang tak berdasar. Reaksi keluarga pun beragam, namun perlahan suasana berubah. Orang-orang yang dulu ragu dan curiga mulai tersadar bahwa selama ini mereka telah terjebak dalam fitnah dan prasangka. Beberapa yang bersikeras tetap menolak, tapi aku tidak membiarkan hal itu mematahkan semangatku. Aku sadar, tidak semua orang bisa segera berubah, tapi aku percaya waktu akan membuktikan segalanya. Hari itu menjadi titik balik yang sangat penting. Aku, Rara, berhasil membungkam mulut mertua yang dulu memfitnahku, dengan bukti dan ketegasan yang tak bisa dibantah. Keluarga kami pun mulai menyatu kembali, lebih kuat dan lebih harmonis dari sebelumnya. Setelah pertemuan yang mengguncang keluarga besar, suasana perlahan berubah menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Meskipun tidak semua orang langsung menerima kebenaran, banyak yang mulai membuka hati dan menyadari betapa pentingnya memupuk kedamaian dalam keluarga. Bu Sinta, yang selama ini menjadi sosok paling kuat di balik semua perjuangan, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya yang penuh kelembutan. Dia mulai mengajak aku lebih dekat, bercerita tentang masa lalunya, dan mengajakku merencanakan masa depan keluarga bersama. Aku merasa hubungan kami sudah melewati batas sekadar menantu dan mertua. Kini, Bu Sinta menjadi sahabat sekaligus pelindungku, orang yang selalu bisa kuandalkan dalam setiap langkah. Kami mulai merencanakan banyak hal bersama, mulai dari acara keluarga kecil yang rutin, hingga dukungan bagi suami dan anak-anak kami di masa depan. Ada rasa bahagia yang tumbuh perlahan, menghapus bayang-bayang luka lama yang sempat membekas. Di sisi lain, aku juga belajar untuk lebih tegas dan percaya diri dalam menghadapi segala tantangan. Aku tahu, perjuangan belum selesai, tapi aku siap menjalani setiap hari dengan hati yang penuh harapan dan keberanian. Aku, Rara, berdiri di sini bukan hanya sebagai menantu yang pernah difitnah, tapi sebagai wanita kuat yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan, dan kebencian menjadi cinta. Masa depan mungkin masih penuh ketidakpastian, tapi aku yakin dengan cinta dan ketulusan, kami bisa melewati semuanya bersama. Saat suasana keluarga mulai damai dan penuh pengertian, aku merasa lega dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, hidup tidak pernah benar-benar tenang. Suatu hari, masa lalu yang aku kira telah terkubur dengan rapi tiba-tiba datang menyapa, membawa gejolak baru yang tak kuduga. Seorang wanita yang pernah berseteru dengan keluargaku, yang dulu ikut menyebarkan fitnah tentangku, muncul kembali. Kali ini, dia datang dengan niat yang lebih serius, ingin mempermalukan aku di depan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Berita kedatangannya tersebar cepat, dan suasana menjadi tegang. Aku merasa hatiku berdebar, tapi aku tahu aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku harus berdiri tegak, menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan hati kuat. Bu Sinta tetap di sampingku, memberikan semangat dan dukungan yang tak tergantikan. Kami mempersiapkan diri dengan matang, mengumpulkan saksi dan bukti, serta merancang cara untuk menghadapi konfrontasi ini tanpa memperkeruh suasana. Hari pertemuan itu tiba, dan aku berdiri di depan semua orang, siap melawan fitnah yang akan dilontarkan lagi. Aku yakin, dengan kebenaran dan keberanian, aku bisa melindungi kehormatan keluarga kami sekali lagi. Ini bukan hanya tentang membela diri, tapi juga tentang menunjukkan bahwa aku, Rara,
tidak akan pernah takut menghadapi masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Hari yang kutunggu tiba. Semua anggota keluarga dan orang-orang yang terkait berkumpul di ruang tamu rumah Bu Sinta. Suasana begitu tegang, seolah udara pun ikut menahan napas. Wanita dari masa lalu itu hadir dengan penuh percaya diri, siap melontarkan segala tuduhan dan fitnah yang dulu pernah dia sebarkan. Namun aku, Rara, tidak gentar. Aku sudah mempersiapkan diri dengan matang, membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan serta saksi-saksi yang siap membelaku. Ketika dia mulai menyerang dengan kata-kata penuh kebencian dan fitnah, aku memilih untuk tetap tenang dan memberikan jawaban yang terukur dan penuh fakta. Aku tidak membalas dengan emosi, tapi dengan bukti dan kesaksian nyata yang membungkam mulutnya satu persatu. Bu Sinta duduk di sampingku, memberi dukungan tanpa kata, yang membuatku semakin kuat dan yakin. Konfrontasi ini bukan hanya tentang membela nama baikku, tapi juga tentang menyelamatkan kehormatan keluarga dan membangun masa depan yang damai. Satu persatu anggota keluarga mulai menyadari siapa sebenarnya yang jujur dan siapa yang selama ini berbohong. Wajah wanita itu mulai memerah, dan akhirnya ia terdiam tanpa mampu membalas. Hari itu, aku, Rara, berhasil membuktikan diri di hadapan semua orang. Aku membungkam mulut yang dulu memfitnah dan menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang jika kita berani berdiri dan berbicara. Setelah konfrontasi yang penuh ketegangan itu, suasana keluarga perlahan mulai berubah menjadi lebih hangat dan harmonis. Anggota keluarga yang dulu ragu kini mulai membuka hati dan menerima kebenaran yang sudah kuungkapkan. Bu Sinta, yang selama ini menjadi sosok keras dan penuh tekanan, kini berubah menjadi ibu mertua yang lebih pengertian dan penyayang. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas semua perlakuan yang pernah membuatku terluka. Aku, Rara, merasa lega dan bersyukur karena akhirnya bisa menghapus bayang-bayang gelap yang selama ini menghantui keluargaku. Hubungan kami semakin erat, penuh dengan rasa saling menghormati dan cinta. Suamiku yang selama ini menjadi sandaran utama juga semakin dekat denganku. Kami mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah, membangun rumah tangga yang bahagia tanpa lagi dihantui oleh fitnah dan kecurigaan. Aku belajar banyak tentang arti kesabaran, keberanian, dan kekuatan cinta dalam menghadapi cobaan hidup. Semua luka lama kini menjadi pelajaran berharga yang membuatku lebih kuat dan bijaksana. Kini, aku siap melangkah maju, membawa harapan dan kebahagiaan bagi keluargaku, dan membuktikan bahwa setiap ujian pasti ada akhirnya yang indah jika kita tidak pernah menyerah. Setelah semua yang kami lalui, aku merasa hidup mulai berjalan tenang. Namun, kedamaian itu ternyata hanya sementara. Suatu hari, saat aku sedang mengurus anak-anak di rumah, sebuah kabar datang yang membuat jantungku berdegup kencang. Seorang pria yang mengaku sebagai saudara dari wanita yang dulu menyebarkan fitnah itu muncul, membawa bukti baru yang bisa mengguncang keluargaku lagi. Dia mengancam akan membuka rahasia lama yang belum pernah terungkap, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan reputasi suamiku dan keluargaku. Aku berdiri di persimpangan yang sulit. Apakah aku harus bersembunyi dan membiarkan masa lalu menghancurkan semuanya, atau aku harus melawan lagi dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya? Bu Sinta, meski dulu menjadi sumber masalah, kini menjadi mitra dan pendukungku. Bersama dia, aku mulai menyusun strategi untuk menghadapi ancaman baru ini. Kami tahu bahwa kebenaran tetap menjadi senjata utama kami. Namun, kali ini bukan hanya soal membuktikan kebenaran, tapi juga menjaga kepercayaan dan cinta yang sudah kami bangun susah payah. Aku, Rara, sekali lagi bersiap menghadapi badai yang tak kunjung usai demi menjaga keluarga dan masa depan kami yang sudah mulai cerah. Kehadiran pria misterius itu membuatku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memikirkan rahasia apa yang akan dia bongkar, jantungku seperti ditekan. Aku tahu,
Ini bukan hanya ujian bagi aku dan Bu Sinta, tapi juga untuk suamiku dan anak-anak kami. Kami sepakat untuk bertemu dengan pria itu di sebuah kafe yang tenang. Aku datang bersama Bu Sinta, berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Saat pertemuan berlangsung, pria itu mulai membuka lembaran lama yang tak pernah aku dengar. Dia mengatakan ada dokumen dan foto-foto yang bisa merusak nama baik suamiku. Bahkan ada dugaan keterlibatan orang dalam keluargaku yang selama ini disembunyikan. Aku menggenggam tangan Bu Sinta erat, merasa bahwa aku tidak sendiri dalam menghadapi semuanya. Kami meminta pria itu untuk menunjukkan buktinya, dan aku tahu, saat itu juga aku harus bersiap membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Suasana menjadi tegang ketika pria itu menyerahkan amplop berisi dokumen. Aku membuka satu persatu, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana aku bisa melindungi keluargaku dari ancaman ini. Ini bukan lagi sekadar soal membungkam mulut mertua atau lawan lama. Ini adalah pertarungan terakhir untuk menjaga harga diri, cinta, dan kehormatan keluarga kami. Aku menatap amplop yang terbuka di depanku dengan jantung berdegup kencang. Di dalamnya terdapat tumpukan foto, surat-surat, dan beberapa catatan yang tampak sangat serius. Pria itu menatapku penuh harap, menunggu reaksiku. Foto-foto itu memperlihatkan beberapa pertemuan rahasia suamiku dengan seseorang yang selama ini tidak pernah aku dengar. Surat-surat itu adalah dokumen-dokumen kontrak bisnis yang ternyata menyimpan kecurigaan adanya kecurangan dan penggelapan dana. Catatan-catatan itu adalah bukti komunikasi yang membuat suamiku tampak seperti tersangkut masalah besar. Aku membeku. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi tanpa aku tahu? Apakah selama ini suamiku menyembunyikan sesuatu yang bisa merusak keluarga kami? Bu Sinta memegang pundakku, memberikan kekuatan dan dorongan. Rara, jangan panik. Kita harus cari tahu kebenaran sebelum mengambil langkah. Aku tahu aku harus segera bicara dengan suamiku, tapi rasa takut dan kecewa bercampur jadi satu. Sementara itu, pria itu memperingatkan, jika dokumen ini bocor ke publik, nama baik keluarga kami akan hancur. Aku berdiri dari kursi, berusaha menenangkan diri. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, kataku pelan. Dan aku akan bicara dengan suamiku. Bu Sinta mengangguk. Kita akan hadapi ini bersama. Rara, tidak ada yang lebih penting dari keluarga. Saat aku pulang, pikiran berputar cepat. Aku harus memilih. Melindungi suami dan keluarga dengan berjuang mencari kebenaran, atau menghadapi kemungkinan bahwa selama ini aku telah hidup dalam kebohongan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tahu, besok adalah hari yang menentukan. Suamiku pulang tepat saat malam mulai larut. Aku sudah menyiapkan segalanya di ruang tamu, dokumen, foto, dan hatiku yang penuh kecemasan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan rasa sakit yang membuncah. Kita perlu bicara, kataku dengan suara serak. Dia duduk, menatapku heran. Ada apa, Rara? Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan amplop berisi dokumen itu. Apa ini? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Matanya melebar, lalu berubah menjadi kesedihan dan penyesalan. Rara, aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Semua ini terjadi karena tekanan dari bisnis yang sedang aku kelola. Aku menghela napas, air mata mulai menggenang. Tekanan? Kalau memang benar, kenapa kamu tidak pernah ajak aku bicara? Kenapa aku harus mendengar ini dari orang lain? Dia meraih tanganku, mencoba menenangkan. Aku takut membuatmu khawatir. Aku ingin melindungimu dan keluarga kita. Namun aku sudah terlalu terluka. Rara, aku juga bagian dari keluarga ini.
Kamu harus percaya padaku. Kami terdiam sejenak, merasakan beratnya kenyataan yang harus kami hadapi bersama. Tapi aku tahu, ini bukan akhir, melainkan awal perjuangan kami untuk mengembalikan kepercayaan dan kehormatan. Kita akan selesaikan ini bersama, ujarnya yakin. Aku berjanji. Aku tersenyum walau dengan air mata, karena aku tahu, apapun yang terjadi, kami akan menghadapi badai ini bersama. Keesokan harinya, aku dan suamiku memutuskan untuk bertemu dengan pengacara terpercaya yang sudah lama kami kenal. Kami ingin tahu seberapa berat masalah yang harus kami hadapi dan langkah apa yang harus kami ambil untuk membersihkan nama keluarga. Pengacara itu membuka dokumen yang kami bawa dengan seksama. Ini bukan perkara kecil, katanya serius. Ada indikasi manipulasi dan penggelapan yang bisa berujung pada kasus hukum. Aku merasakan beratnya beban itu, tapi aku tahu kami tidak bisa mundur sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku tegas. Kita harus kumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan suami ibu tidak terlibat secara langsung. Juga, perlu cari tahu siapa yang mencoba menjebak kalian. Suamiku mengangguk, penuh tekad. Aku akan periksa semua transaksi bisnis dan cari tahu siapa yang ada di balik ini. Kami mulai menyusun rencana. Aku juga bertekad untuk mencari tahu lebih dalam soal wanita yang dulu menebar fitnah. Apakah dia juga ada kaitan dengan masalah baru ini? Perjalanan panjang menghadapi kebenaran dimulai. Aku tahu, perjuangan ini tidak akan mudah. Tapi aku sudah belajar untuk tidak menyerah. Dengan dukungan suami dan mertua yang kini menjadi tim kami, aku yakin kami bisa menghapus noda hitam itu dan kembali membangun keluarga yang utuh dan bahagia. Setelah pertemuan dengan pengacara, aku dan suami mulai menelusuri setiap transaksi dan dokumen bisnis yang mencurigakan. Kami berdua menyisihkan waktu luang untuk membongkar rahasia yang tersembunyi di balik tumpukan kertas dan file digital. Sambil bekerja, aku terus menghubungi beberapa kenalan lama, mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang dulu menebar fitnah kepadaku. Sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan pola dan orang-orang yang terlibat. Ternyata, ada kelompok yang sengaja menjebak suamiku, mungkin karena iri atau ingin merebut bisnisnya. Namun, ada satu nama yang berulang kali muncul dalam semua dokumen dan pesan rahasia itu, nama yang tak pernah aku sangka. Satu malam, saat aku sedang menatap layar komputer, aku melihat sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang berisi ancaman agar aku berhenti menyelidiki. Aku merasa ini bukan hanya masalah keluarga lagi, tapi sudah menyangkut keselamatan kami. Aku segera mengabari suami dan Bu Sinta. Kami sadar harus bergerak lebih hati-hati, tapi kami juga tak boleh mundur. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan hanya untuk membuktikan kebenaran, tapi untuk melindungi apa yang kami cintai. Setelah menerima pesan ancaman itu, aku jadi sangat waspada. Suamiku langsung memasang sistem keamanan tambahan di rumah dan menghubungi beberapa temannya yang bisa dipercaya untuk menjaga kami. Namun, aku tak mau diam. Aku bertekad menghadapi semua ancaman ini demi keluarga dan harga diriku. Suamiku mulai menggali lebih dalam jaringan bisnisnya, mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik fitnah dan penggelapan itu. Sementara aku mengumpulkan bukti tambahan dari wanita yang dulu berusaha merusak namaku. Satu demi satu fakta terungkap. Ternyata, bukan hanya masalah bisnis, tapi juga soal dendam pribadi yang sudah lama terpendam. Aku merasa berat, tapi semangatku justru makin berkobar. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan wanita yang mudah dijatuhkan. Bu Sinta, yang selama ini terlihat tegas, ternyata juga ikut turun tangan membantu mencari fakta dan menguatkanku. Aku mulai sadar, di balik semua pertentangan, mertua dan aku punya ikatan yang lebih kuat dari yang kubayangkan. Malam itu,
Saat kami duduk bersama, aku berkata, "Bu, aku janji akan membuktikan semuanya, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluarga kita." Dia mengangguk, matanya penuh harap dan kekuatan. Seminggu setelah ancaman itu, suasana di rumah mulai berubah. Aku dan suamiku semakin waspada. Setiap tamu yang datang selalu kami cermati dengan teliti. Bu Sinta pun ikut membantu menjaga agar semua tetap terkendali. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama keluarga besar, tiba-tiba Bu Sinta berdiri dan memulai pembicaraan yang membuat semua orang terkejut. "Cukup sudah." Suaranya tegas dan nyaring. "Aku tidak akan diam melihat fitnah yang kalian lemparkan kepada Rara. Kebenaran harus terungkap di hadapan semua orang yang hadir di sini." Semua mata tertuju pada Bu Sinta, dan udara menjadi sangat tegang. Aku merasa ada harapan besar, tapi juga takut jika pembicaraan ini malah menimbulkan pertentangan baru. Salah satu kerabat yang selama ini mendukung fitnah itu mulai membantah. Namun Bu Sinta dengan tenang membalas setiap tuduhan dengan bukti yang sudah kami kumpulkan. "Aku punya bukti yang tidak bisa kalian dustakan lagi," katanya sambil menunjukkan dokumen dan foto yang selama ini jadi senjata kami. Suasana berubah dramatis. Beberapa dari mereka mulai terlihat gelisah, sementara yang lain tampak terkejut dan malu. Aku menatap suamiku, yang memberikan senyuman penuh arti, bahwa kami akan melewati ini bersama. Hari itu menjadi titik balik. Aku merasa lega dan kuat, karena suara dan keberanianku akhirnya didengar, bukan hanya oleh keluargaku, tapi juga oleh mereka yang selama ini ingin menjatuhkanku. Setelah pengungkapan Bu Sinta di depan keluarga besar, suasana menjadi sangat kacau. Beberapa kerabat yang selama ini ikut menyebarkan fitnah mulai terdiam, sementara yang lain mencoba membela diri dengan alasan yang tidak kuat. Aku berdiri tegak, merasa beban berat yang selama ini aku pikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Suamiku meraih tanganku dan berkata dengan suara lembut, "Rara, sekarang giliran kita untuk memperbaiki semuanya. Kita harus bersatu dan membangun kembali kepercayaan yang hampir hilang." Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya ragu mulai mendekat, meminta maaf secara pribadi kepadaku. Itu membuat hatiku sedikit terobati. Tapi di balik itu, aku juga merasakan ada beberapa pihak yang masih menyimpan dendam dan tidak terima dengan perubahan ini. Aku harus tetap waspada dan kuat. Bu Sinta pun mulai membuka lembaran baru dengan mengajak keluarga untuk lebih kompak dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. "Ayo kita fokus pada masa depan, bukan masa lalu," ujarnya tegas. "Keluarga itu rumah kita, bukan medan perang." Aku mengangguk setuju, siap menyambut hari-hari yang lebih baik meski dengan tantangan baru yang pasti akan datang. Ini adalah awal baru, babak baru dalam hidupku dan keluargaku. Aku yakin, dengan kejujuran dan keberanian, kami bisa melewati semuanya. Setelah badai fitnah mereda, aku, suami, dan Bu Sinta mulai fokus membangun kembali kepercayaan dalam keluarga. Kami mengadakan pertemuan rutin, bukan hanya dengan orang tua, tapi juga dengan semua anggota keluarga yang terlibat. Aku merasa perubahan kecil mulai terasa. Kerabat yang dulu bersikap dingin mulai membuka hati dan menerima keberadaanku dengan tulus. Suamiku pun makin aktif menunjukkan dukungan dan perhatian yang dulu sempat hilang. Bu Sinta juga menjadi jembatan penghubung yang sangat berharga, membantu mencairkan suasana dan mempererat tali silaturahmi. Aku bertekad untuk tidak membiarkan masalah lama kembali mengoyak kedamaian yang mulai kami bangun. Aku ingin membuktikan bahwa wanita yang dulu difitnah, kini mampu berdiri tegak dengan kebanggaan dan cinta dari keluarga. Setiap hari adalah perjuangan, tapi juga pelajaran berharga tentang arti kesabaran dan kekuatan cinta keluarga. Meski perjalanan kami belum sepenuhnya mulus,
Aku yakin, selama kami bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa kami atasi. Meski suasana mulai membaik, aku tahu hidup tidak akan selalu mulus. Tantangan baru mulai muncul. Kali ini datang dari luar keluarga kami. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi, terutama karena bisnis suamiku mulai berkembang pesat setelah masalah fitnah itu terbuka. Aku merasakan ada yang mengawasi dan mencoba mencari celah untuk menjatuhkan kami kembali. Suamiku pun mulai menerima tekanan dari pesaing bisnis yang tidak suka melihat kesuksesannya. Suatu hari, aku menemukan beberapa pesan ancaman lewat telepon dan email yang jelas-jelas berisi intimidasi agar kami menyerah. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Demi keluarga dan masa depan kami, aku harus tetap kuat dan waspada. Aku berdiskusi dengan suamiku dan Bu Sinta tentang langkah-langkah keamanan yang harus kami ambil. Kami juga berencana melibatkan pihak berwajib agar ancaman ini tidak berlanjut menjadi hal yang lebih serius. Meski berat, aku merasa semangatku semakin membara. Semua cobaan ini membuatku semakin yakin bahwa aku harus terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang yang aku cintai. Ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang lebih menantang. Setelah berdiskusi panjang dengan suamiku dan Bu Sinta, kami sepakat untuk mengambil langkah tegas. Kami mulai mendokumentasikan semua ancaman yang masuk, menyimpan bukti-bukti yang bisa membantu jika nanti harus melibatkan pihak berwajib. Suamiku menghubungi pengacara terpercaya dan juga meminta bantuan seorang detektif swasta untuk menyelidiki siapa dalang di balik intimidasi ini. Aku juga mulai lebih aktif dalam mengelola bisnis, belajar banyak hal agar bisa membantu suami menghadapi persaingan bisnis yang semakin sengit. Bu Sinta, yang selama ini kukira hanya keras kepala, ternyata sangat bijaksana. Dia memberikan nasihat dan strategi bagaimana menjaga hubungan baik dengan keluarga besar sambil tetap fokus pada tujuan kami. Selain itu, kami mulai memperkuat jaringan bisnis dengan mitra-mitra baru yang dapat mendukung kami secara profesional dan emosional. Aku merasa, dengan kebersamaan ini, kami bisa menghadapi segala tekanan. Namun, ancaman itu tidak berhenti. Suatu malam, terjadi insiden kecil yang membuat kami semakin sadar bahwa bahaya sudah sangat dekat. Aku dan suamiku harus lebih waspada, lebih sigap, dan lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku dan suamiku sedang duduk santai di ruang tamu setelah makan malam. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras di halaman rumah. Kami berdua langsung bergegas keluar, jantung berdegup kencang. Di halaman, kami menemukan pagar yang dicongkel dan beberapa barang berserakan, tanda-tanda ada yang mencoba masuk ke rumah. Suamiku langsung memeriksa kamera keamanan, sementara aku menghubungi Bu Sinta dan petugas keamanan. Detektif yang kami sewa segera datang dan memulai penyelidikan. Mereka menemukan jejak kaki yang jelas menuju pintu belakang, namun pelaku sudah menghilang. Aku merasakan ketegangan yang semakin berat. Ini bukan sekadar ancaman kosong, tapi sudah mulai menjadi tindakan nyata. Suamiku menggenggam tanganku erat. "Rara, kita akan melalui ini bersama. Jangan takut." Meski takut, aku tahu aku harus kuat demi keluarga kami. Ini saatnya aku menunjukkan bahwa aku bukan hanya istri yang terfitnah, tapi wanita yang berani melindungi apa yang dia cintai. Detektif mulai mengumpulkan bukti dari insiden malam itu. Setelah beberapa hari penyelidikan, akhirnya ada titik terang. Pelaku yang mencoba masuk rumah kami ternyata bukan orang asing, melainkan seseorang yang dekat dengan keluarga, seorang kerabat yang selama ini diam-diam menyimpan dendam. Aku terkejut sekaligus marah mendengar kenyataan itu. Siapa sangka, orang yang kami percaya justru menjadi sumber masalah terbesar. Dengan bukti yang cukup, kami menghadapinya secara langsung di hadapan keluarga besar.
Suasana menjadi sangat tegang. Semua mata tertuju pada dia. Bu Sinta pun mengambil alih pembicaraan. Dengan suara tegas namun penuh wibawa. Sudah cukup kerusakan yang kamu buat. Ini saatnya kamu bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Dan dengan bantuan keluarga, kami sepakat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan syarat dia harus menjauh dari kami selama proses pemulihan. Aku merasa lega karena kebenaran sudah terbuka. Meski luka tetap ada, tapi aku yakin dengan niat baik dan usaha bersama, keluarga kami bisa pulih kembali. Suamiku memelukku erat. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang waktunya membangun masa depan yang lebih kuat. Aku tersenyum, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan kepala tegak dan hati penuh semangat. Setelah pengakuan pelaku dan penyelesaian sementara, suasana di keluarga mulai berubah menjadi lebih damai. Aku dan suamiku fokus menata kembali rumah tangga dan bisnis yang sempat terguncang. Aku mulai mengambil peran lebih aktif dalam mengurus urusan keluarga dan juga mendampingi suami dalam pengambilan keputusan bisnis. Bu Sinta pun mulai menunjukkan sikap yang lebih mendukung, bahkan terkadang memberi pujian atas usahaku. Kami juga mengadakan kegiatan keluarga secara rutin, seperti makan malam bersama dan jalan-jalan kecil, untuk mempererat ikatan yang sempat renggang. Meski terkadang masih ada bisikan-bisikan negatif dari luar, aku sudah belajar untuk tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang tidak penting. Fokusku kini hanya pada kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Aku merasa, meski perjalanan ini penuh liku, aku telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Suamiku menggenggam tanganku erat. Rara, aku bangga padamu. Kita sudah melewati badai bersama. Aku tersenyum. Kita kuat karena bersama. Seiring waktu berlalu, bisnis suamiku mulai bangkit dengan lebih kuat. Kami berhasil menarik perhatian banyak mitra baru berkat reputasi yang sudah mulai pulih. Aku pun turut membantu dengan memperluas jaringan dan mempromosikan usaha keluarga lewat media sosial. Di tengah kesibukan itu, aku menemukan diriku semakin percaya diri dan mandiri. Aku mulai membuka kelas online untuk membagikan pengalaman dan pelajaran hidup yang aku dapat selama melewati masa-masa sulit. Bu Sinta yang awalnya kaku, kini malah ikut bangga dan mendukung langkahku. Kami semakin akrab, bahkan sering berdiskusi soal rencana masa depan keluarga. Suamiku juga semakin perhatian, selalu ada untukku di setiap kesempatan. Kami merencanakan liburan keluarga sebagai hadiah atas semua kerja keras kami. Meski masih ada beberapa kerikil di jalan, aku yakin dengan usaha dan doa, kami bisa terus melangkah maju. Suatu hari, di tengah kesibukan, kami memutuskan untuk mengadakan perayaan kecil di rumah sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang yang telah kami lalui. Keluarga besar berkumpul, termasuk Bu Sinta yang kini benar-benar berubah sikap menjadi sosok yang hangat dan penuh kasih. Saat aku berdiri di depan semua orang, aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepada mereka yang telah mendukung dan bersabar selama masa sulit itu. Mataku berkaca-kaca saat melihat suamiku dan Bu Sinta tersenyum bangga. Rara, kamu sudah melalui semuanya dengan kekuatan luar biasa, kata Bu Sinta dengan suara serak. Aku minta maaf atas semua sikapku dulu, dan aku bangga punya menantu seperti kamu. Suamiku menggenggam tanganku erat. Kita sudah menjadi tim yang tak terkalahkan. Momen itu membuat hatiku hangat dan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai, tapi dengan cinta dan kebersamaan, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Setelah momen haru itu, kami mulai menyusun rencana besar untuk masa depan keluarga. Suamiku dan aku sepakat ingin membuka usaha baru yang lebih modern dan ramah lingkungan, sebagai bentuk kontribusi positif bagi masyarakat. Aku juga bertekad memperkuat hubungan keluarga,
dengan lebih sering mengadakan kegiatan bersama dan menjaga komunikasi agar tidak ada lagi salah paham yang bisa merusak keharmonisan. Bu Sinta semakin aktif mendukung, bahkan menawarkan ide-ide segar untuk pengembangan usaha dan kebijakan keluarga. Perubahan sikapnya membuatku semakin yakin bahwa semua luka lama bisa sembuh dengan waktu dan niat baik. Kami berjanji untuk selalu saling menjaga, menghargai, dan mendukung satu sama lain, apapun rintangan yang menghadang. Kini, aku merasa bukan hanya sebagai menantu, tapi juga bagian dari keluarga besar yang penuh cinta dan kebersamaan. Seiring berjalannya waktu, suasana di keluarga kami benar-benar berubah total. Dari yang dulu penuh kecurigaan dan rasa tidak percaya, kini berganti menjadi hangat dan penuh dukungan. Aku dan Bu Sinta sudah seperti ibu dan anak, sering berbagi cerita dan pengalaman hidup. Suamiku pun semakin menyadari betapa pentingnya menjaga keharmonisan keluarga agar segala urusan bisa berjalan lancar. Usaha baru yang kami bangun bersama ternyata membawa angin segar. Konsep ramah lingkungan yang kami terapkan mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Aku juga semakin aktif mengisi kelas online yang kuadakan, membagikan kisah dan pelajaran hidupku untuk menginspirasi banyak orang, terutama para perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Setiap langkah yang kami ambil, selalu kami jalani bersama-sama, saling menguatkan ketika ada tantangan. Aku belajar bahwa tidak ada kesuksesan yang instan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan dan luka. Di tengah kebahagiaan ini, aku tetap waspada. Masa lalu yang penuh konflik mengajarkan aku untuk selalu berhati-hati, tapi aku memilih untuk fokus pada masa depan yang cerah. Malam-malam penuh diskusi tentang impian dan rencana masa depan kerap kami lalui, membangun mimpi bersama dengan keyakinan bahwa keluarga adalah kekuatan utama. Kini, aku bukan hanya menantu yang dulu terfitnah dan dibungkam, tapi seorang wanita yang bangkit, berani berbicara, dan memimpin hidupnya dengan penuh percaya diri. Ini bukan akhir cerita, melainkan awal baru yang penuh harapan dan kesempatan. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya keluarga, cinta, dan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah membangun fondasi keluarga yang lebih kuat, tantangan baru mulai muncul dari luar. Sebuah proyek usaha besar yang kami rencanakan ternyata menarik perhatian pesaing lama yang ingin menggagalkan kami. Mereka mulai menyebarkan isu negatif yang berusaha merusak nama baik kami sekali lagi. Aku, suamiku, dan Bu Sinta tidak tinggal diam. Kami berkumpul membahas strategi menghadapi serangan ini. Aku mengambil peran untuk meluruskan fakta melalui media sosial dan jaringan yang aku bangun selama ini. Dengan bukti-bukti kuat dan komunikasi yang jujur, kami berhasil membantah fitnah tersebut. Pertarungan ini membuat kami makin solid dan menguatkan ikatan keluarga. Aku juga belajar banyak soal ketegasan dan cara menjaga harga diri tanpa harus menimbulkan konflik. Di tengah perjuangan itu, aku mendapatkan tawaran kerjasama dari sebuah yayasan sosial yang ingin mengajak aku berbagi kisah inspiratif ke lebih banyak orang. Tawaran ini aku terima sebagai wujud rasa syukur dan harapan baru. Kehidupan kami pun mulai berubah ke arah yang lebih baik, penuh dengan tantangan yang kami hadapi bersama dengan kepala tegak dan hati lapang. Aku yakin, selama kami bersatu dan saling mendukung, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Ini bukan hanya tentang membuktikan siapa yang benar, tapi tentang bagaimana kami bertahan dan terus melangkah maju sebagai satu keluarga. Setelah melewati berbagai ujian dan tantangan, aku, suamiku, dan Bu Sinta semakin kuat dan kompak. Kami berhasil membuktikan bahwa cinta dan kebersamaan bisa mengalahkan segala fitnah dan rintangan. Usaha kami pun berkembang pesat, memberi kehidupan yang lebih baik dan penuh makna bagi keluarga. Aku yang dulu sering merasa dibungkam kini menjadi wanita yang berani bersuara dan berdiri tegak.
Dukungan dari keluarga besar, terutama Bu Sinta, mengajarkan aku arti kesabaran, pengertian, dan pengampunan. Kami semua belajar bahwa meski kesalahan pernah terjadi, kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri selalu ada. Kini, aku juga aktif membantu orang lain yang mengalami masalah serupa, membagikan kisahku sebagai inspirasi agar mereka tidak menyerah menghadapi fitnah dan kesulitan hidup. Aku membuka sebuah komunitas yang fokus pada pemberdayaan perempuan agar mereka bisa mandiri dan kuat, sama seperti aku. Suamiku selalu di sampingku, mendukung setiap langkahku, dan kami menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan harapan. Hubungan kami yang dulu goyah kini tumbuh menjadi cinta yang lebih dewasa dan kokoh. Bu Sinta, yang pernah menjadi sumber konflik, berubah menjadi ibu mertua yang hangat dan penuh kasih. Dia sering berkata bahwa aku sudah menjadi bagian dari keluarganya yang paling berharga. Cerita ini bukan hanya tentang membungkam mulut orang yang memfitnah, tapi juga tentang bagaimana kekuatan hati dan tekad bisa mengubah segala hal menjadi pelajaran berharga dan keberhasilan. Aku, Rara, akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini kucari, bukan karena bebas dari masalah, tapi karena aku belajar untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta.